Iya Pak. Oh iya Pak. Iya, insya Allah bulan depan ya Pak. Kalau sekarang nggak ada kayaknya Pak. Iya, iya Pak. Hai teman-teman, saya Ibnu Abasi dan ini adalah pengalaman serta keluh kesah saya menggunakan BlackBerry Q10 di tahun 2020. Handphone ini bisa dibilang adalah handphone terkompak di tahun 2020. Iya, bayangkan saja, handphone ini tidak lebih panjang dari telapak tangan saya. Dan ini membuatnya enak banget untuk dioperasikan dengan satu tangan. Dengan ukuran yang mungil ini berakibat pada layarnya yang menyusut juga. Jadi layarnya ini nggak full, alias masih ada keyboard QWERTY-nya di depan. Jadi hanya ya seperti handphone jadul. Karena ini emang handphone jadul. Walaupun handphone ini sudah mendukung touchscreen, akan tetapi dia tidak mendukung yang namanya full screen seperti handphone zaman sekarang. Ya, bisa kalian lihat fisiknya, HP jadul. Saya tidak akan membahas lebih dalam tentang review handphone ini karena saya sudah membuatkan reviewnya di video terpisah. Kalian bisa cek langsung di pojok kanan atas, nanti saya akan taruhkan link di atas video ini. Yang saya suka dari handphone ini adalah build quality-nya yang masih oke banget, serta layar yang sudah AMOLED dan juga konektivitas yang sudah 4G LTE. Yang itu artinya handphone ini udah enak banget untuk keseharian kalian. Ya walaupun 4G-nya agak cepet-cepet banget sih. Untuk ukuran handphone yang rilis pada tahun 2013, handphone ini masih saya rekomendasikan. Tapi ya jangan kalian compare dengan handphone sekarang. Ya jelas pasti ini akan ketinggalan jauh karena perkembangan teknologi semakin tahun semakin maju. Alasan lain saya menggunakan handphone ini adalah saya menjadi salah satu penggemar merek BlackBerry di zaman waktu SMP dulu. Ya, ketika itu saya hanya mampu membeli BlackBerry Bold 9900 kalau nggak salah. Dan itu udah wow banget ya di tahun itu, di kala itu. Ketika semua orang masih menggunakan Nokia, Sony Ericsson, atau bahkan Samsung Chat itu. Apalagi ketika handphone ini kita taruh atau kita letakkan di saku seragam kita, lalu ada LED notifikasinya yang kedip-kedip, wah itu loh keren lah pokoknya. Kalian pasti merasakannya, ya kan? Alasan saya menyukai BlackBerry Q10 di tahun 2020 ini yaitu hingga saat ini BlackBerry Q10 masih mendukung aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan aplikasi yang serupa lainnya. Ya, gak kebayang kan bro, 2013 masih support yang namanya WhatsApp, Telegram, dan lain-lain, walaupun dengan dibantu Google Installer. Dan buat kalian yang masih belum mengerti dan belum tahu cara install Google Play Store di BlackBerry, bisa kalian mampir di link pojok kanan atas. Mimin akan taruh linknya di pojok kanan atas karena Mimin sudah membuat tutorial khusus. Bayangkan cuy, handphone yang usianya kurang lebih 8 tahunan itu masih support dan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang hits di zaman ini. Dan itu artinya handphone ini adalah handphone yang spesial. Tapi nggak pakai telur ya. Apaan sih? Dari tadi kita ngomongin kelebihan dari BlackBerry, dan kalian pasti mengira saya adalah fanboy dari BlackBerry. Padahal kenyataannya, iya. Oke, sekarang kita akan membahas hal yang saya kurang sukai atau keluhan saya menggunakan BlackBerry di tahun 2020. Ya pasti adalah baterainya dong, karena baterainya itu boros. Ya, baterainya itu bisa dibilang ya boros karena kapasitasnya yang kecil dan juga usianya yang sudah menua. Walaupun handphone ini masih memiliki layar yang tanda kutip nggak full screen dan juga sudah Super AMOLED yang katanya layar AMOLED itu akan menghemat daya katanya. Ya,
Akan tetapi pada kenyataannya handphone ini boros. Sebenarnya saya malas untuk membahas atau memperlihatkan keluhan saya ketika menggunakan BlackBerry karena berimbas pada kalian. Kok bisa bang? Ya nanti kalian nggak jadi beli. Itu tergantung kalian. Kalau kalian suka ya silahkan beli, kalau kalian nggak suka ya nggak usah beli. Jadi nggak perlu ada yang diperdebatkan. Keluhan selanjutnya yaitu sistem operasinya yang sudah mentok, tidak akan pernah mendapat update lagi. Ya seperti yang milik Mimin ini sudah mentok ya, nggak bakal dapat update lagi. Bahkan security patch-nya pun nggak bakal dapat. Ya karena udah nggak ada lagi. Ini Mimin yang Mimin gunakan itu adalah versi 10.3.3.2137. Itu milik Mimin, entah punya kalian. Bisa kalian tulis di kolom komentar. Mungkin ada yang lebih tinggi versinya atau ada yang masih di bawahnya dan belum mendapat update-nya yang seperti Mimin ini. Keluhan selanjutnya yaitu adalah kameranya. Sebenarnya ini bukan keluhan, lebih ke balance atau seimbang ya. Bisa dibilang mengeluh, bisa dibilang bersyukur. Mengeluhnya karena jika kita bandingkan dengan handphone sekarang bakalan jauh hasilnya, dan bisa dibilang bersyukur ketika kita tahu handphone ini adalah handphone yang berusia 8 tahun. Gila kan? 8 tahun cuy. Kalian perhatikan foto-foto berikut dan kalian nilai. Halo teman-teman, ini adalah hasil dari kamera depan di BlackBerry Q10. Seperti inilah hasilnya. Oke, terakhir catatan, yaitu handphone yang Mimin miliki ini semua tombolnya itu udah nggak bisa atau nggak aktif lagi, baik itu tombol powernya, volumenya, dan lainnya. Ya, karena mungkin usianya sudah sepuh tua, jadi dia udah gak bisa dipencet-pencet lagi. Tapi yang saya suka dari BlackBerry ini ya ini, ketika menyelesaikan masalah tanpa masalah. Terus ada yang bilang, bang gimana kalau baterainya habis? Kan gak ada tombol powernya, gak bisa nyala dong. Ginilah, kalian pengguna baru BlackBerry ya. Gini, kalau BlackBerry itu ngidupinya bisa langsung dicolokkan ke PC, itu langsung bisa restart dan masuk ke dalam home screen tanpa menekan tombol power. Ini untuk seri Q10 ya, yang lain belum Mimin cari tahu. Dan kalian juga akan bertanya, gimana kalau volumenya bang? Kan tombol volumenya juga nggak bisa. Bisa, kalian tinggal ke pengaturan dan cari yang namanya volume. Kalian bisa atur manual di situ. Dan ini yang membuat saya jatuh cinta pada BlackBerry dan membuat saya semakin malas pergi ke counter untuk memperbaiki BlackBerry yang rusak ini. Oke, mungkin itulah sedikit cerita dari saya bersama BlackBerry Q10 yang kurang lebih 4 tahunan menemani saya, keseharian saya, dan saya berucap terima kasih pada BlackBerry karena ya sudah menemani hari-hari saya dengan LED notifikasinya dan BBM-nya. Nah, buat kalian yang memiliki cerita bersama BlackBerry, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, ceritakan apa yang kalian perlu diceritakan bersama BlackBerry kalian, karena itu akan mengobati rasa rindu kita bersama. Lebay banget ya. Oke, saya Ibnu Basi, sampai jumpa di video lainnya.